Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Ini hari pertemuan terakhir untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di semester ganjil ini. Jadi saya harap semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai silakan dibersihkan semua daerah-daerah di sekitar tempat duduknya, sampah-sampahnya dibuang, bukunya ditata rata, dan tempat duduknya diluruskan biar rapi. Nah, baik, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Disimak ya nama-namanya baik-baik. Rizkian Febri, Hadir Bu. Yusril Iza Mahendra, Hadir Bu. Hardiana, Hadir Bu. Andi Pradian Maulana, Hadir. Ahmad Fauzi, Hadir Bu. Kasmania, Hadir Bu. Intan Nur Aini, Hadir Bu. Kurniati. Sakit Bu. Sakit ya? Sakit apa? Sakit. Ini Bu, apa yang bisul? Bisul. Oh, semoga cepat sembuh ya. Lina, Hadir Bu. Irena Putri Afifah, ada? Hadir Bu. Oh, oke. Dewi Indar Kusmawati. Sakit Bu. Sakit apa? Sakit cacar Bu. Mau cacar ya? Iya Bu. Oke, semoga cepat. Andri Wardana, Hadir Bu. Adi Prayoga Ramadan. Hadir Bu. Oke, jadi ada 2 yang tidak hadir ya karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa segera masuk ke sekolah lagi. Amin. Nah, untuk itu selanjutnya saya minta ketua kelas untuk pimpin doa sebelum belajar biar belajar kita berkah. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengangkatkan tangan. Semoga teman-teman kita juga sembuh dan cepat masuk. Dan ini hari terakhir kita diajar oleh Ibu Andi Arba Oktavia. Ibu, semoga juga Ibu selalu mengingat kita ya. Jangan lupakan kita Bu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekarang kita mau mulai pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang kemarin, setiap pembelajaran yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya untuk diulas kembali di pertemuan pertemuan awal. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Si Bu, Apa? berpakaian Bu, Berpakaian apa? secara alami. Ini Alami. Islami Bu. Berpakaian secara Islami. Apa itu berpakaian secara Islami? Yang dipahami. Yang menutup aurat Bu, Menutup yang aurat, suci dari najis, suci dari najis, terus tidak ada sombong dalam hatinya Bu, ya, terus lupa Bu. Oke. Jadi itu betul ya. Yang pertama tadi menutup aurat, yang kedua suci dari najis, terus yang ketiga tadi tidak ada kesombongan dan juga ada nilai kesopanan di dalamnya.
setelah itu ada nilai keindahan dan lain-lain. Itu bentuk bagian dari bentuk berpakaian secara islamis, bagaimana yang maknanya adalah berpakaian dengan mengikuti tuntunan dan tuntutan agama. Nah, selanjutnya di materi hari ini, materi terakhir di pendidikan agama Islam semester ganjil ini, kita akan membahas mengenai perilaku yang wajib kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa nih? Perilaku apa nih yang setiap hari harus kita implementasikan dalam kehidupan? Senyum, Bu. Baik dalam berinteraksi, Senyum. senyum. Selain itu, Perilaku agamis, Bu. selain itu, Perilaku baik, Bu. ya ini bagian dari perilaku baik, yaitu perilaku jujur. Jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Jujur itu jujur. Jujur itu artinya Jujur itu dalam bentuk bahasa tidak bohong, Bu. jujur, ya betul, tidak bohong. Namun jujur ini dimaknai dengan kebenaran. Kebenaran. Itu ya, jujur adalah kebenaran yang dalam bentuk kalimat, yaitu kesesuaian antara perkataan dan kenyataan. Kesesuaian antara perkataan dan pernyataan. Nah, silahkan dicatat ya ini makna dari jujur itu sendiri. Ini apa ya? Ini definisi simpelnya dari jujur itu sendiri. Nah, untuk definisi-definisi lain bisa dicari dari sumber-sumber lain seperti buku atau juga dari link-link di internet dan lain-lain mengenai jujur. Nah, lawan kata dari jujur itu apa sih? Lawan kata dari sikap jujur itu adalah bohong atau dusta. Bohong atau dusta. Nah, jadi apabila seseorang mengatakan sesuatu yang memang tidak sesuai fakta atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, berarti dia tidak mengamalkan perilaku jujur di dalam perkataannya itu. Nah, jadi kita di sini harus sama-sama menyadari bahwa di dalam bersosial, di dalam berkehidupan, kita harus menanamkan perilaku yang baik di dalam kehidupan. Salah satunya adalah harus selalu jujur. Nah, selanjutnya dapat juga dijabarkan bentuk dari perilaku jujur itu. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, jadi kalau misalnya tadi ngomongnya ditanya sudah mandi belum, terus jawabnya sudah mandi, jadi itu harus juga benar-benar sesuai sama yang sudah kita lakuin. Kita benar-benar udah mandi apa belum? Kalau yang belum, bilang belum, jangan bilang sudah. Nah, itu contoh dari bentuk kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, ada kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, ini juga kurang lebih sama halnya dengan ilustrasi tadi. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, sekarang kan marak nih informasi-informasi yang justru bertolak belakang sama informasi dari sumber lain, seperti yang bisa kita lihat di lingkup kehidupan sosial kita. Antara informasi dan kenyataan.
Nah, jadi kalau misalnya seseorang memberitahukan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dalam sebutannya itu marak disebut dengan hoax. Nah, jadi kalau dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, bisa kita katakan itu dusta atau hoax. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketegasan dan kemantapan hati. Jadi dalam perilaku jujur ini juga kita diawali dari niat dan di dalam hati untuk mengatakan sesuatu itu yang memang benar-benar nyata dan memang benar-benar itu faktanya dalam perkataan, perbuatan dan lain-lain. Selanjutnya adalah sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah ya, itu ya, sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi kita sendiri nih yang bisa mengukur kita nih udah jujur apa belum. Orang lain nggak semuanya bakal tahu kalau kita nih udah ngomong sesuai dengan kenyataan apa belum. Makanya dari itu kita harus menanamkan itu dalam diri kita masing-masing agar tidak ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu. Ini mengenai jujur ini juga sudah dibahas, sudah termaktub di dalam ayat suci Al-Quran, Quran Surah Taubah ayat 19 yang akan Ibu tuliskan. Wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ayat Nah, ini isi dari Quran Surah Taubah ayat 119. Nah, di sini akan Ibu bacakan, setelah itu kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, ayo sekarang silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahu alaihi. Jadi artinya ini adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar.
ya makna dari Quran Surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Nah, sampai di sini Ibu mau tahu lagi nih, sejauh mana sudah pemahaman kalian mengenai hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat mengenai tajwid ya. Jadi saya mau tanya yang kalian tahu nih dari ayat ini, hukum bacaan apa aja yang terdapat di dalamnya. Saya hapus artinya dulu ya. Ini udah dipahami ya artinya? Iya, Bu. Udah ditulis. Belum, Bu. Catat dulu, Bu. Oke, silakan. Sudah? Belum. Ayo. Udah, Bu. Oke, saya hapus. Setelah ini kita menentukan hukum bacaan. Jadi hukum bacaan itu sangat penting untuk kita ketahui, karena di dalam membaca Al-Quran kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Oke, silakan. Apa yang kalian ketahui mengenai hukum bacaan yang terdapat dalam ayat ini? Ayo, Motobinya, Bu. yang mana? Ya ayu. Ini panjang ya, ini namanya mat wajib mutasil. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah atau alif, maka dibaca panjang 6 harokat, dan nama hukum bacaannya adalah mat wajib mutasil. Kalau di sini tidak ada hamzah yang berdiri setelah mat tobi'i, maka dia tetap dihukumi mat tobi'i. Tapi karena ada hamzah di depannya, maka dia berubah menjadi mat wajib, dan ini menjadi panjang. Oke, lanjut. Motobi, Bu. Mana lagi mat tobi'i? Itu ya ayyuha. Hah? Coba dibaca dulu. Ya ayyuhal lagi. Nah, panjang nggak? Enggak Kalau mat berarti panjang. ya. Oke. Di sini dia tidak panjang karena setelah mat tobi'i ada alif lam yang di atasnya ada tasydid, maka dia tetap langsung dibaca, dimasukkan ke dalam lam. Masuk hukum apa, Bu? Ini tetap mat tobi'i, namun cara pembacaannya berbeda dengan misal ini. Berbeda karena dia bertemu dengan alif lam komariah. Kita dibaca jelas yang ada di depannya dan langsung ditekan karena ada tasydid di hadapannya. Jadi itu mat apa? Mat tobi tetap. Iya, tetap mat tobi'i. Namun yang harus diketahui cara membacanya beda. Tidak panjang. Dihilangkan panjangnya. Kecuali di sini ada tanda berhenti, kita berhenti di H, maka dia tetap dibaca panjang. Tapi kalau kita lanjut, dia tidak panjang. Oh. Ya. Lanjut, yang mana lagi mat tobi'i? Wow, bertemu dengan domah. Domah, ya, domah bertemu. Sebelum kesini ini ada juga mat tobi'i. Ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, itu namanya mat tobi'i juga. Lanjut. Itu, Bu. Tasydid. Enggak. Tasydid Sukun, itu sukun. enggak, Mas. Sukun Wow. apa? Wow, sukun bertemu dengan wow. Sukun apa? Sukun itu yang apa itu?
Ini bukan sukun ya, bertemu dengan waw, tapi domah bertemu waw Ya. sukun. Domah bertemu dengan waw sukun Bu. Lanjut. Ini sama ya, sama dengan ini. Oh iya Bu. Lanjut. Pembacaan selanjutnya selain mat tobi'i apa yang ditahu? Yang tahu atau dia aja Bu? Nggak ada yang lainnya. Nggak ada Bu. Kan satu cukup. Hukum bacaan alif lam masih belum tahu ya. Jadi ibu pesan untuk dipelajari, tidak harus di dalam ruangan kelas, di luar juga bisa bersama orang tua, teman-teman yang lebih paham, atau kakak-kakaknya, karena ini harus kita ketahui. Oke, ini sudah ya hukum bacaan. Ibu rasa memang di sini tidak banyak macam hukum bacaan, hanya ada hukum alif lam dan juga mat tobi'i. Di sini tidak ada hukum idgham dan lain-lain. Oke, ini ibu hapus ya. Itu tadi terus dipelajari mengenai pembacaan atau mengenai tajwid. Setelah itu sekarang kita masuk dalam ini mengenai keutamaan perilaku jujur. Di sini ada 3 keutamaan perilaku jujur. Yang pertama adalah dicintai Allah. Apa nih? Biar lagi dulu. Dicintai Allah. Yang kedua memperoleh ketentraman hati. Setelah itu membawa kepada kebajikan. Sebelum ibu jelaskan, mungkin ada pertanyaan dulu nih mengenai ketiga ini yang sudah ibu tuliskan, mengenai keutamaan perilaku jujur. Yang pertama ada dicintai Allah, yang kedua ada memperoleh ketentraman hati, dan yang ketiga ada membawa kepada kebajikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung saya jelaskan. Kenapa kita harus berperilaku jujur? Karena yang pertama, dengan berperilaku jujur, kita dicintai Allah, sebagaimana yang ada juga dalam ayat 119 surat Al-Taubah tadi. Kita diminta untuk bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, ketentraman hati. Apabila kita melakukan sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan perbuatan, dan memang itu diperoleh dari hati terdalam, maka kita akan memperoleh ketentraman hati. Berbeda dengan kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya, pasti kita akan gelisah. Jadi itu ya, yang kedua, memperoleh ketentraman hati. Yang ketiga, membawa kepada kebajikan. Apabila kita berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, sebagaimana makna dari kejujuran itu sendiri, maka orang yang kita beri informasi atau yang kita beri jawaban akan memperoleh jawaban yang salah. Nah, itu akan membawa mereka kepada kesalahan juga. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk berperilaku jujur untuk membawa kepada kebajikan. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi? Atau kita lanjut? Lanjut Bu. Lanjut. Ini dipahami ya sudah ya. Nanti ibu bertanya. Nanti saya tanyakan lagi. Bu. Setelah mempelajari keutamaan perilaku jujur, kita akan masuk pada sub macam-macam kejujuran. Macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang
ketiga, jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Setelah itu, jujur dalam perbuatan. Dan yang terakhir ada jujur dalam kedudukan agama. Nah, jadi itu macam-macam dari kejujuran. Silahkan ada yang mau bertanya dari macam-macam kejujuran yang Ibu tuliskan. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Bagaimana? Nggak ada, Bu. Oke. Saya anggap sudah dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Iya. langsung kepada hikmah dari perilaku jujur. Yang pertama, membahagiakan orang lain. Yang kedua, yaitu menenteramkan hati. Ini juga masuk dalam keutamaannya tadi ya, menenteramkan hati. Yang ketiga, kerukunan sesama. Dan yang terakhir ada orang lain senantiasa mempercayai kita. Oke, jadi ini ya hikmah dari berperilaku jujur itu yang pasti kita membahagiakan orang lain. Jadi siapa sih orang yang suka dibohongin, kan nggak ada. Maka dari itu hikmah dari perilaku jujur ini yang pertama kita membahagiakan orang lain. Yang kedua menenteramkan hati sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi pada keutamaan perilaku jujur. Yang ketiga adalah kerukunan sesama. Jadi apabila kita jujur satu sama lain, itu akan berefek pada hubungan kita satu sama lain, hubungan sosial, hubungan keluarga, pasangan, dan satu sama lain. Nah itu di dalam berhubungan dengan siapapun itu kita harus selalu jujur dan memang menanamkan itu dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh terus menuntut kejujuran kepada orang lain tanpa kita menanamkan itu dulu dalam diri kita. Nah yang terakhir ada orang lain senantiasa percaya. Jadi apabila jujur sudah menjadi kebiasaan, apabila jujur sudah menjadi karakter dan perilaku sehari-hari kita, bisa dipastikan orang lain akan percaya kepada kita. Seperti itu. Nah sampai di sini silakan bertanya apabila ada yang belum dipahami atau yang kurang dipahami mengenai hikmah perilaku jujur itu sendiri. Silakan ya. Sebelum kita masuk ke dalam penugasan, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada atau mau menambahkan informasi mengenai perilaku jujur? Ya, Bu. Ya? Kalau jujur tapi tidak tentram itu apa disebut jujur, Bu? Seperti apa bentuk jujur tapi tidak tentram? Ketika ada orang yang ingin diamuk massa, misal ada maling, Bu, Ya. yang lari ke rumah, terus maling itu dikejar sama orang-orang, dibawakan parang, dibawakan kayu, dibawakan batu, terus maling itu minta tolong jangan sampai dikasih tahu sama orang itu, nanti bisa-bisa dia dibunuh kalau ketemu. Nah kalau semisal
perilaku jujur itu Bu diterapkan, terus dia bilang ada di sini, terus dia mati, gimana Bu? Apakah itu baik Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi saya tanggapi menurut pemahaman saya mengenai kita jujur tapi tidak tentram. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan kembali, apakah jika kamu berbohong kamu akan tentram? Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga berbahaya untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Kita kan tidak tahu apabila kita loloskan, kita biarkan untuk tetap seperti itu. Apa kita bisa jamin kalau dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi? Dan yang kesalahan itu akan menimbulkan keresahan dan kegelisahan yang lebih banyak lagi ke depannya. Seperti itu. Mungkin solusi yang pertama kita bisa melaporkan itu ke polisi yang memang sudah berwenang dan berkewajiban untuk mengatasi itu. Itu juga salah satu bentuk perilaku jujur kita kepada pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti itu kalau menurut saya. Iya Bu, kan saya bilang tadi dia kalau dikasih tahu langsung dibunuh, bukan ingin berbohong, tetapi lebih kepada supaya dia tidak dibunuh hari itu. Kalau tindakan jujur itu dilakukan pada waktu itu, apakah itu juga tidak berbahaya Ibu? Nah, ya itu betul, itu berbahaya. Maka dari itu kita juga harus menempatkan itu di posisi yang memang benar, karena sesuatu yang baik itu belum tentu benar, tapi sesuatu yang benar itu sudah pasti baik. Nah, maka dari itu tadi yang Ibu katakan, dalam posisi itu solusi yang bisa kita lakukan ya melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk mengatasi permasalahan, karena di dalam kehidupan juga kita sudah diatur dengan aturan yang ada. Masih ada tanggapan atau pertanyaan lain? Kalau jujur, ketika kita menyampaikan aib orang tuh gimana Bu? Nah itu lain lagi ya ranahnya. Kan itu jujur benar Bu. Iya betul. Tapi dalam Islam di sisi lain kita diminta untuk tidak membuka aib orang. Jadi kalau menurut saya kita berperilaku jujur berdasarkan keutamaannya tadi, dan setelah itu hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku jujur. Kita kembali dulu deh ke keutamaan perilaku jujur tadi. Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, ketentraman hati dan membawa kepada kebajikan. Apakah kalau kita membicarakan aib orang kepada orang-orang lain itu membawa kepada kebajikan? Kan tidak. Kalau ada yang tanya maksudnya Bu? Kalau ada yang tanya silahkan dijawab seperlunya dan memang sewajarnya aja. Itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menambahkan jawaban saya? Jika tidak ada, saya ingin memberikan tugas, entah ini tergolong dalam tugas individu ataupun kelompok. Saya ingin beri kalian kertas selembar per orang, dan saya ingin kalian memberi ilustrasi atau contoh dalam lingkungan kalian mengenai perilaku tidak jujur yang paling kalian ingat sampai sekarang dan dampak dari perilaku tidak jujur itu sendiri. Ya, saya bagikan kertas, silakan ketua kelas ini dikasih ke teman-temannya dan dikerjakan tugas yang Ibu minta. Silakan. Jadi waktunya 10 menit. Silakan kalian tulis minimal 1 halaman mengenai ilustrasi yang saya minta tadi. Oke, silakan kerjakan.
Ya baik, silakan segera langsung maju ke depan aja yang sudah selesai. Diceritakan secara singkat aja sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan kedepannya. Silakan. Di depan, Bu. Sesingkat-singkatnya aja ya. Ya. Di depan nih, Bu. Bu, Ya. berdiri duduk. Senyamannya aja. Duduk. Kertasnya mana? Perilaku jujur. Tidak jujur ya, Bu. Iya. Waktu pas bayar SPP, Bu, itu kan biasanya beralasan beli buku sama orang tua. Bukunya itu harganya 50.000, tapi minta 100.000, jadi korupsi 50.000. Nah itu, Bu, biasanya anak-anak sekolah yang pernah saya lihat. Dampaknya yang pasti dia ketakutan, Bu, buat korupsi terus. Nanti kalau sudah begitu dia akan jadi koruptor, Bu, kalau biasa korupsi. Jadi dapat uang itu di korupsinya sendiri, gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, terima kasih. Sudah berbagi cerita dan pengalaman kepada kita semua. Jadi itu kenapa saya minta untuk menceritakan tentang hal yang justru berlawanan dengan materi yang kita bahas, karena itu sebagai bahan pembelajaran untuk kita ke depannya ya. Jadi yang sudah diceritakan jangan ditiru, justru kita harus menghindari perilaku itu mulai dari sekarang dan seterusnya, agar kita tidak menjadi koruptor nih, kayak yang tadi sudah dipaparkan oleh temannya dari Andi Wardani. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga banyak dan ada hal baik, hal positif yang bisa kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran di awal pertemuan sampai saat ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan bertutur kata maupun dalam perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di semester maupun di tahun selanjutnya. Semoga kita bertemu lagi lah mungkin di mata pelajaran yang lain ataupun di lain waktu. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.